Ya, selamat pagi semua. Shalom pada semua yang jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan bangkit berdiri semua untuk memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kembali kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga hadir bersama dengan kami di tempat ini. Biarlah kuasa Roh-Mu akan menguasai ruangan ini. Dan kami bersyukur kami boleh datang dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang belum hadir pada pagi ini. Kemungkinan mereka dalam perjalanan Kau mau bungkus dengan darah-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tidak kurang suatu apapun. Dan kami dapat beribadah bersama-sama. Dan biarlah bila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami percaya Engkau mengusir semua keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami akan mulai ibadah kami. Kau pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita mau datang pada pagi hari ini, kita mau datang menyembah kepada Dia. Kita mau menyembah, memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah semua kita yang bernafas, kita boleh datang menyembah kepadanya. Haleluya. Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, Kami datang menghadap-Mu Tuhan. menghadap Tuhan dan rendahkan diri, Haleluya. mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita boleh bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan, ku sembah Kau. Sembah Kau, Haleluya. Allah Maha Kudus. Kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Katakan sekali lagi, kami sembah Kau Tuhan.
terima segala pujian kami Bapa. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam Pimpinanmu Tuhan. dalam Pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita saudara. Puji nama Tuhan. Sebab oleh darah anak domba kita boleh diselamatkan. Amin. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekali lagi katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis telah dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang berurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita saudara. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan satu suara katakan. Oleh darah anak Haleluya. domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita saudara. oleh kesaksian kita, Amin. Haleluya. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba,
sama sorak-sorai buat Allah kita. Saya rindu kita boleh kasih salam kiri, kanan, depan, belakang. Berikan senyum yang terbaik. Karena kita mau datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Kita mau masuk dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai, Haleluya. akan bersorak-sorai. Hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan bersyukurlah kepada Bersyukurlah Tuhan. Ayo yang bersyukur. kepada Tuhan. Saya rindu kita tepuk tangan dan lebih lagi buat Tuhan Sebab kita. Dia Sebab Dia Allah yang baik. Dia bahwasanya Tuhan yang baik. untuk Haleluya. selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari sama-sama kita katakan. Bersyukurlah. Haleluya. Saya rindu jemaat Tuhan kita bersorak. Haleluya. Amin. Saya mau kita sama-sama sorakan haleluya ya. Kalau saya hitung 1, 2, 3 katakan haleluya. Amin. Amin. Ya kita tes dulu ya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi 1, 2, 3. Haleluya. Kita sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Mari bersorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak. Sorak haleluya.
puji Yesus Raja mulia. Diberkatilah orang-orang yang datang kepadanya. Yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak-sorak. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Katakan sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita lebih lagi. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya ada kuasa di dalam pujian? Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudaraku. Kita nyanyikan pujian ini, ada kuasa di dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian
hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sorakan. Ada kuasa. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Dia selalu baik buat kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tiba saatnya kita akan masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan lebih lagi menyembah Dia. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menanti. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan
Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya Yesus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, Angkat hatimu kepada Dia Bapak Ibu Saudaraku. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau Yang layak kami menyembahmu, sembah Tuhan. ku selalu Kau yang layak kami tinggikan Yesus. sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sekali lagi Tuhan. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kami sudah menaikkan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Inilah hati-hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kami hadir di tempat ini karena Engkau memilih kami. Karena Engkau memilih kami. Kami adalah orang yang terpilih. Terima kasih banyak Tuhan. Buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami boleh ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan pagi ini, hari ini, sepanjang minggu ini, kami akan mendapat berkat yang baru. Anugerah yang baru. Kesehatan yang baru. Kekuatan yang baru daripada Tuhan saja. Kami siap menerima berkat Tuhan. Kami percaya yang datang pada pagi ini. Jika sakit Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Jika berbeban berat Tuhan akan angkat dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Cik. Puji Tuhan kita telah diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kita berkenan di hati Tuhan. Saatnya bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang hidup kita, sepanjang minggu ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan biarlah pujian kami berkenan di hati-Mu, supaya dapat menyenangkan hati-Mu. Sebab kami tahu ketika hati-Mu disenangkan, Engkau berkenan kepada kami. Kami memperoleh kekuatan baru, kami memperoleh kesembuhan, kami memperoleh kebebasan, kami memperoleh keteguhan iman, kami memperoleh penghiburan, bahkan kecukupan daripada-Mu. Sekarang kami mau datang bersyukur dengan apa yang telah Kau berikan bagi kami, yaitu berkat-berkat yang kami terima sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini. Kami bawa ke rumah-Mu sebagai yang terbaik. Engkau tidak melihat nominal jumlah yang kami berikan, tapi Engkau lihat hati kami yang memberikan dengan tulus dan ikhlas, dengan sukacita, tidak dengan paksa. Dan kami percaya Engkau memberkati persembahan kami untuk dikelola bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yang sudah menabur, kami percaya Engkau akan membuat kami menuai dengan sorak-sorai, dengan gembira dan hati, supaya Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan, dipuji dalam hidup kami, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bawa semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan berkat kita sebagai persembahan kita. Kita nyanyi, Yesus itulah, Dia satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Yang sudah memberi boleh bangkit berdiri. Katakan dari batas, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Katakan sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah. Semua lambaikan tangan, katakan, oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di
Upahmu besar di surga, upahmu besar di surga. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Al-Masih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, dia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Ya, puji Tuhan untuk paduan suara yang telah memuji dan membesarkan Tuhan. Dan shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita mau fokus pagi ini untuk hanya kepada Tuhan. Saya minta tidak ada lagi yang hilir mudik di tempat duduk kita masing-masing. Kalau tidak dalam keadaan yang sangat terdesak, ya. Puji Tuhan, kita akan mengikuti ibadah pembawaan firman Tuhan pada pagi ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Suryani, dan waktu dan tempat saya persilakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Puji Tuhan. Shalom. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sebaiknya saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Pendeta Suryani. Izin saya buka masker. Saya gembala di Gereja Kristen Setia Indonesia. Saya sehari-harinya mengajar dosen di STT Pokok Anggur dan juga di beberapa sekolah tinggi di Akademi Farmasi
Tapi semua masih dalam koridornya Tuhan. Karena semuanya masih mengajarkan tentang agama, pendidikan agama Kristen. Saya mempunyai 4 putra-putri, 1 bersama saya ada di sini, ya. 1 ikut sekolah minggu tadi. Suami saya TNI Angkatan Darat, kami tinggal di kompleks Angkatan Darat. Tahun 2021 bulan Januari, suami saya dipanggil Tuhan. Jadi saya saat ini datang bersama dengan anak saya. Itu sedikit perkenalan dari saya, izin Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Wakil Bapak Pendeta Hendro dan juga Evangelis Desrina yang menjadi penghubung sehingga kami boleh berada di tempat ini. Baik, mari Bapak Ibu kita persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan kami, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan di dalam pemberitaan firman pada saat ini. Mari Tuhan yang mengambil alih semuanya, Tuhan yang berotoritas sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita membuka firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Baik, kita akan membaca secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-17, jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-18 sampai selesai di ayat yang ke-21. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema firman Tuhan pada hari ini saya beri judul pengampunan melampaui segala batas. Pengampunan melampaui segala batas. Unsur penting di dalam pemberitaan Injil salah satunya adalah pengampunan. Mengampuni, sering kita mendengar kata itu. Mengampuni, mengampuni. Ya, mudah diucapkan. Tapi begitu sulit untuk melakukannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa
saya masih sulit mengampuni dia. Mendengar kata mengampuni, sebagian besar orang sakit hati. Sebagian besar orang sakit hati mengapa? Karena seperti mengorek luka yang belum sembuh total. Luka yang masih basah. Tapi saya sudah disuruh harus mengampuni. Coba kita lihat Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam keadaan Yesus berdarah-darah. Dalam keadaan Yesus disorakin, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dalam keadaan Yesus di atas kayu salib, dia masih mengatakan, "Bapa, ampuni mereka." Sakit jasmani masih terasa. Darah masih mengucur. Tetapi dia mengatakan, "Bapa, ampuni mereka." Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Beberapa hal penting dari pembacaan kita ini. Saya coba gali. Yang pertama bahwa orang-orang Yahudi tidak mengerti soal pengampunan. Dari pembacaan kita tadi, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mengerti pengampunan. Ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Para ahli Taurat dan orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka semua yang hadir di situ menuduh Yesus sedang menghujat Allah. Orang-orang Yahudi tidak tahu mengampuni. Orang-orang Yahudi sulit sekali mengampuni dan mereka tidak mengerti prinsip mengampuni. Yang mereka tahu adalah hukum. Hukum dan hukum. Hukum yang berlaku. Orang yang berbuat jahat harus dihukum. Orang yang berdosa harus dirajam batu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, sistem perbudakan tuan dan hamba. Mungkin pengaruh dari mereka begitu lama di Mesir. Mereka tinggal di Mesir, diperbudak selama 400 tahun. Mereka sudah terkontaminasi dengan penyembahan berhala di Mesir. Karena semua orang Mesir menyembah berhala. Sehingga waktu mereka keluar dari Mesir, 10 tula yang Tuhan berikan juga tidak menyentuh hati mereka. Kita yang hidup zaman ini, miracle terjadi tidak terlalu ekstrim, kita sudah ketakutan. Kita katakan, wah ini sepertinya Tuhan sudah mau datang. Mujizat biasa saja, tidak terlalu ekstrim. Bagi kita yang percaya dalam Tuhan, kita sudah berusaha gimana supaya kita dekat Tuhan. Tapi ini orang Israel sudah melihat 10 tulah, sudah melihat laut terbelah. Bagaimana Tuhan menyertai mereka di dalam perjalanan di padang gurun. Pada siang hari ada awan yang menutupi mereka. Pada malam hari ada tiang api yang menuntun mereka. Dan begitu banyak mujizat-mujizat yang sifatnya begitu ekstrim yang juga membuat mereka tidak bisa taat dan tunduk. Tetap tegar tengkuk, tetap keras kepala, tetap sedikit-sedikit mau meninggalkan Tuhan. Itulah
keadaan orang Yahudi. Sehingga Tuhan pun, apapun yang Tuhan berikan, semua untuk mengedukasi mereka. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka salah sedikit dihukum. Salah sedikit dihukum. Tuhan memberikan 10 hukum kepada mereka. Itulah sebabnya mereka melihat segala sesuatunya. Hukum, hukum, dan hukum. Yang salah harus dihukum. Ketika mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, bahkan Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Wow. Orang Yahudi berpikir begini, ini para ahli Taurat dan orang Farisi. Hei, siapa dia ini? Kok mengatakan mengampuni? Bukankah cuma Tuhan yang bisa mengampuni? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu kata ayat firman Tuhan tadi. So, kalau saudara-saudara bisa memberikan forgiveness, pengampunan, jemaat Tuhan, GSJA, Mangga 2, dapat mengampuni orang yang telah menyakiti hatimu. Itu artinya apa? Kamu sama seperti Allah. Salah satu sifat Allah adalah mengampuni. Dan kalau kamu melakukan pengampunan, memberikan pengampunan kepada orang, kamu sama dengan Allah. Memiliki salah satu sifat Allah, yaitu mengampuni. Ini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Saudara-saudara, betapa tingginya kedudukan mengampuni di hadapan Tuhan. Dan betapa besarnya kuasa mengampuni itu. Coba buka Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau kamu mengampuni orang, maka dosa orang itu diampuni. Tapi kalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, artinya kamu tidak mau mengampuni, maka dosa orang itu tidak diampuni. Dan kamu pun tidak diampuni. Kedua-duanya tidak diampuni. Betapa besar kuasa mengampuni itu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang dosa tetap ada. Jadi jemaat Tuhan, kita manusia diberi Tuhan kuasa atau kemampuan untuk bisa mengampuni. Hanya manusia yang diberi kuasa bisa mengampuni. Malaikat makhluk ilahi tidak diberi kuasa untuk mengampuni. Malaikat tidak pernah mengampuni. Dia adalah agen Allah untuk menyampaikan berita dari Allah kepada umat manusia. Dia tidak diberi kuasa untuk mengampuni. Tugasnya menjadi agen Allah, membawa berita dan juga mengeksekusi. Berapa kali malaikat di dalam firman Tuhan kita lihat mengeksekusi. Waktu Herodes habis pidato dia katakan begini, ini suara Tuhan bukan suara manusia. Malaikat langsung mengeksekusi. Tampar, mati. Gak perlu izin sama Tuhan. Dia langsung tampar dan Herodes langsung mati. Malaikat tidak punya kuasa untuk mengampuni. Tapi alangkah hebatnya manusia. Diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa mengampuni. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kemampuan mengampuni yang Tuhan berikan kepada kita harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak mengampuni, konsekuensinya dosa kita pun tidak diampuni. Kita pun tidak diampuni.
Di dalam doa Bapa kami, ya saya yakin semua jemaat di sini sudah menghafal ya doa Bapa kami. Ada satu kalimat di sana mengatakan demikian. Ini doa Bapa kami loh, penting banget. Karena diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Lalu dia mengatakan satu kalimat di sana. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Luar biasa. Jadi kalau kita tidak mengampuni dosa orang yang menyakiti kita, kita tetap memelihara kebencian, kemarahan, iri hati, dan terus mengingat apa yang dia perbuat terhadap kita. Kita sama-sama berdosa. Kita sama-sama statusnya dengan dia di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa saya yang disakiti, sayalah yang lebih kudus di hadapan Tuhan. Begitu Anda belum memberi pengampunan, sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. So, kalau kita mengampuni orang lain, dosanya diampuni. Dosa kita pun terampuni. Makanya ketika kita memberi pengampunan, kita akan merasakan shalom. Shalom. Damai sejahtera yang luar biasa. Enjoyful. Sampai orang katakan seperti ini, waduh, plong, gitu ya, plong. Kenapa? Karena itu sifat Allah. Sifat Allah. Luka kita sembuh total kalau kita belajar dan tegas memberi pengampunan. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Banyak kasus seperti ini. Saya sudah mengampuni. Saya sudah mengampuni. Terserah dia deh. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi ketika bertemu apakah saudara bisa senyum sapa dan bersahabat membangun lagi persahabatan seperti awalnya? Kalau tidak, berarti itu pengampunan pihak sebelah tidak total. Tidak total. Luka masih ada. Luka masih basah. Mari jemaat Tuhan. Ingat-ingat. Ada orang yang masih menjadi musuhmu, yang menyakitimu, dan masih mengganjal hatimu. Mari, bereskan, berikan pengampunan. Sekalipun engkau menjadi pelayan Tuhan, pendeta sekalipun, engkau berdiri di sini siang dan malam bernyanyi untuk jemaat di depan jemaat. Kalau kau enggak memberi pengampunan, kau tidak benar hidupmu. Itu hanyalah kegiatan rohani yang engkau lakukan. Tetapi di hadapan Tuhan, engkau belum bisa mengampuni. Masih sakit hati sama orang tua. Padahal orang tua melahirkan. Tega-teganya saudara anak kok tidak mengampuni. Ada yang seperti itu. Sakit hati sama pendetanya. Sakit hati sama pelayan sesama. Sakit hati sama pelayan sesama, masih ada benci dendam tetapi berani berdiri di depan sini memuji dan menyembah Tuhan. Jangan bersandiwara di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita mengoreksi diri.
Karena inilah yang Tuhan mau. Mau dosa saudara enggak diampuni oleh Tuhan? Ya tidak mau bukan? Kalau tidak mau ya mari berikan pengampunan. Kalau saya dan saudara semua sudah menerima pengampunan yang cuma-cuma dari Tuhan, berikanlah juga pengampunan itu. Tidak harus pakai syarat. Karena Tuhan menebus kita, mengampuni dosa kita tanpa syarat. Saya mau mengampuni dia kalau dia datang minta ampun dan duduk di bawah kaki saya. Wow. Tuhan mau katakan siapa you? Mungkin firman Tuhan ini cukup keras. Kalau firman Tuhan keras, itu bagus. Untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Kalau saudara sudah memberi pengampunan. Amin. Jangan katakan berapa kali aku harus mengampuni. Itu yang ditanyakan Petrus ketika datang kepada Tuhan. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Apa kata Tuhan? Ya. Petrus katakan, apakah 7 kali 7 aku harus mengampuni? Tuhan katakan tidak. Pengampunan kita berikan ketika ada kasih di dalam hati kita. Ini bukan soal kuantitas, jumlah, berapa kali kita mengampuni. Saya sudah berkali-kali mengampuni, sudah 10 kali mengampuni dia. Dia terus melakukan hal itu lagi. Saya mengampuni lagi, dia melakukan lagi. Ini orang ini sampai kapan ya bisa diampuni? Ingat ya, saya sudah tidak mau mengampuni kamu lagi. Wow, kalau kita mengatakan ini menunjuk orang begini. Ingat ya, aku tidak akan mengampuni kamu lagi. Ingat, tangan ini juga menunjuk kepadamu dari atas. Ingat, apa kamu mau aku tidak mengampuni kamu lagi? Dosa orang itu tetap ada dan dosamu pun tetap ada. Karena Tuhan Yesus tidak menghitung berapa kali kamu harus diampuni. Tema kita tadi, tema kita hari ini, mengampuni melampaui segala batas. Mengampuni melampaui segala batas. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ada belas kasihan yang timbul di hati Yesus. Ada belas kasihan juga yang muncul di hati kita. Ketika kita melihat orang yang menyakiti kita, yang membenci kita. Muncul belas kasihan, aduh kasihan sekali orang ini. Karena dia tidak tahu kebenaran firman, makanya dia membenci saya. Kalau ada kasih Tuhan di hatinya, dia tidak akan membenci saya. Dia nggak akan membenci saya. Tapi yang ada adalah cemburu, iri hati, marah, benci. Orang nggak punya salah kok dibenci hanya karena iri hati melihat kemajuan orang. Hanya karena iri hati melihat orang lebih hebat dari dia. Hanya karena iri hati melihat talenta orang lebih daripada dia. Itu anugerah bagi dia. Sampai dia mati pun masuk di liang kubur, talenta itu ada padanya. Dan engkau tetap dalam dosamu karena engkau tetap marah, iri hati dengan talenta orang. Galilah talenta yang ada padamu, karena itu janji Tuhan bahwa dia memberikan kepada setiap kita talenta. Gali itu dan gunakan itu, ada padamu. Orang dunia pun yang tidak percaya Tuhan tahu bahwa kita setiap manusia punya kelebihan dan punya kelemahan. Gali kelebihanmu itu, jangan sirik dengan kelebihan orang.
Dia hebat, dia berhasil, sukses di dalam usahanya. Itu kerja keras dia. Dia nggak merugikan kamu, kok kamu iri dengan dia. Tuhan kita tersenyum dari surga melihat anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi pengampunan itu tidak melihat berapa kali kita mengampuni. Berapa jumlahnya. Tetapi pengampunan harus didasari dengan kasih. Belas kasihan terhadap sesama. Memampukan kita mengampuni. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sebelum saya menutup, mari kita baca Efesus pasal 4, kita baca sama-sama. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32, 2 ayat. Kita baca 1, 2 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau boleh bukakan kepada kami semua di hari yang indah ini. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang empunya kasih. Tuhan yang empunya hidup ini. Kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan yang berotoritas di dalam hidup kami. Menguasai pikiran, hati dan hidup kami. Mengontrol kami setiap saat. Menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kuasa ke jalan-jalan yang benar. Yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan mampukan kami ya Bapa. Bapa, inilah hidup kami. Kasihani kami Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Tidak ada yang terkecuali. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kami kembalikan. Ada sukacita pada siang hari ini? Saudara diberkati? Aminnya kurang keras ya. Saudara diberkati Tuhan? Amin, haleluya. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Suryani yang telah membawakan kebenaran firman tentang pengampunan. Jadi kalau kita ada yang salah, ampuni saja karena Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Amin. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengangkat persembahan yang kedua. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami saat ini Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hambanya ya Bapa. Tentang pengampunan segala dosa-dosa. Dan kami ingin Tuhan belajar lebih dalam lagi untuk saling mengampuni, untuk saling mengasihi ya Bapa. Karena itulah kami ada di tempat ini Tuhan untuk membersihkan segala apa yang ada yang kotor di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang kedua. Engkau berkati kami semua, tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum bisa memberi. Engkau ajarkan kembali supaya mereka pun dapat bisa memberi dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Amin. Yes.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wah, cepat sekali kita bisa selesai ya. Puji Tuhan. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan sebentar sore masih ada ibadah lagi. Kalau masih merasa kurang cukup, hadirlah jam 5 sore. Puji Tuhan. Ya. Kita akan menyanyi satu pujianku, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau layak terima segala pujian, hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah pertama pada pagi ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Dan mari Bapak, Engkau mau tolong kepada kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami dapat mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menunjukkan kepada kami, Engkau yang telah menunjukkan kepada kami jalan kebenaran. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani Tuhan, yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkatinya Tuhan. Seluruh pelayanannya Tuhan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan melaluinya Tuhan. Dan Engkau akan cukupi akan segala yang dibutuhkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihatnya dan Engkau mengetahui yang sungguh. Dan kami serahkan semua jemaat yang ada pada pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini mungkin dalam keadaan yang lemah dan sakit Tuhan. Engkau yang akan melawat Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau lah yang akan menyembuhkan dan memulihkannya dengan sempurna. Sehingga mereka dapat kembali lagi hadir di tempat ini.
bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, apabila sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini, Engkau menyertai kami di dalam perjalanan kami pulang. Dan Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Kau kembalikan kami di jam ibadah yang disiapkan di tempat ini untuk kembali memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga akan memberkati kami semua. Dan Engkau tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau menolong kepada semua jemaat kami yang hadir pada pagi ini dengan berbagai masalah, dan Engkau lah yang akan memberikan kami jalan keluar dalam segala permasalahan kami. Berkati semua pekerjaan dan sekolah ataupun segala aktivitas kami lakukan di sepanjang minggu yang amat kami lalui Tuhan. Dan biarlah kita semua percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Bapa di dalam surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan dan kami dapat tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.